Nah, tanpa dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan guru dan bapak kepala sekolah, kegiatan yang sementara saya jalani sekarang yaitu kegiatan guru penggerak tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan bantuan kerjasama dari rekan-rekan guru. Yang pertama, baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melakukan satu kegiatan yang namanya pengimbasan modul 1.4 budaya positif, yang merupakan rangkaian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pula bahwa dengan kegiatan ini bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin kita bersama-sama mempelajari dari apa yang saya dapatkan dalam kegiatan guru penggerak selama kurang lebih sudah 2 bulan saya jalani, dan saya berharap pengetahuan itu tidak hanya sampai ke saya, tetapi minimal kita tahu bersama. Semoga di tahun-tahun berikutnya ada rekan guru yang lain yang bisa mengikuti kegiatan ini, dan berarti bahwa saya yang ada di hadapan Bapak Ibu ini tahu persis dengan apa yang akan saya tampilkan ini, yang akan saya lepaskan. Tetapi dengan kita duduk bersama, belajar bersama, kita bisa menganalisis sama-sama, ternyata begini yang seharusnya sikap kita sebagai seorang guru. Baik Bapak yang saya Bluetooth mode connected. Bluetooth mode mati. connected. Yang mengawali pertemuan kita hari ini, saya ingin mengawali dengan ice breaking untuk melatih fokus kita pada pagi hari ini, di mana ada yang saya coba tampilkan. Di situ ada gambar yang clue-nya itu adalah makanan apakah ini. Jadi ciri-ciri dari ice breaking ini adalah ada kipas, ada lidi, arang, madura, kacang. Dari 5 ciri-ciri itu menandakan makanan khas apa? Hah? Sate Madura. Yang lain ada? Arang. Yang mana tadi sate Madura? Ya, satu. Ya, berarti coba kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Karena jawab betul. Ya, ternyata sate Madura. Ya, baik. Satu lagi Bapak Ibu. Clue-nya adalah tokoh pahlawan Indonesia dengan ciri-ciri pendidikan, penulis, guru, teman, siswa, tuturi harian. Ya, pengajar Dewantara. Ada yang lain? Yang punya jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya. Betul sekali, Ki Hajar Dewantara. Ya, satu lagi yang agak rumit, mungkin bisa kita coba sama-sama. Tebak nama kota dengan 3 gambar.
Oke, baik, kita lihat jawabannya. Surakarta, betul sekali. Berarti fokus kita hari ini, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada materi pertama tentang apakah makna budaya positif, apa contoh penerapan positif yang kita terapkan di sekolah selama ini. Jadi pembahasan kali ini ya tema kita ya tentang budaya positif. Saya mau minta tanggapannya teman guru, apa sih yang dimaksud dengan budaya yang kita pahami bersama? Budaya itu apa? Ya, kebiasaan, adat istiadat. Budaya. Ya, jadi budaya itu adalah, saya sepakat bahwa budaya itu adalah kebiasaan yang sering kita lakukan di sekolah itu, yang sering kita laksanakan di sekolah itu. Kemudian positif kok, yang Bapak Ibu guru pahami, positif kok. Semua aktivitas yang baik. Ya, berarti kebiasaan baik yang sering kita lakukan di sekolah itulah yang disebut dengan budaya positif. Lalu apa contoh penerapan positif yang telah kita lakukan, yang kita terapkan di sekolah? Contohnya seperti apa? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif yang sering kita lakukan. Oke, baik. Kita coba lihat dulu definisinya. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kita lihat selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Ini perubahan paradigma yang dimaksud adalah pola pikir kita selama ini yang mungkin harus kita luruskan, harus kita benahi dari pola lama menjadi pola yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kita coba berselancar dulu terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabula rasa. Seorang murid itu bukan tabula rasa. Maksudnya tabula rasa itu anak itu lahir dalam keadaan fitrah seperti kertas putih. Maka tugas kita sebagai seorang guru adalah memberikan coretan-coretan yang bisa membuat kertas itu menjadi bernilai. Itulah peran guru. Jadi siswa itu bukan tabula rasa. Kemudian kita juga sebagai guru harus memahami bahwa semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing dan unik. Dan kemudian yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah sikap dan perilaku yang selalu kita tanamkan dalam diri murid melalui keteladanan. Kemudian berikutnya tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Makna daripada menuntun ini yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian. Menuntun itu adalah bagaimana kita bersikap sebagai seorang fasilitator. Kita melihat potensinya berbeda-beda, maka tugas kita menuntun mereka untuk menemukan jati diri mereka sebagai seorang anak yang lahir dalam keadaan suci. Dalam artian bahwa kita tidak lagi mengambil peran sebagai menuntut. Kalau menuntut kita paksa dia harus cerdas, dia harus pintar. Tidak lagi seperti itu. Kita harus bersikap sebagai penuntut, membimbing bakat siswa itu sendiri. Kemudian guru itu ibarat petani, sedangkan anak ibarat biji jagung
kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini, mari kita pahami bersama. Kalau guru ibarat petani, maka tugas petani adalah menebar benih di atas lahan yang subur. Lahan yang subur itu adalah sekolah. Itu analogi yang diambil oleh tokoh pendidik kita itu Ki Hajar Dewantara. Di lahan yang subur itu sekolah yang subur tentunya harus sekolah yang memfasilitasi segala kebutuhan murid. Maka tugas guru adalah menebarkan benih-benih unggul, menciptakan generasi murid yang berpotensi. Lalu biji jagung itu apa? Siswa itu akan tumbuh subur manakala guru memberikan segala potensi yang ada di sekolah itu, sehingga siswa bisa menjadi siswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Kemudian berpihak pada anak. Tidak ada lagi kebijakan yang dibuat oleh sekolah, kebijakan yang tidak berpihak pada murid. Jadi itu ada 6 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sampai di sini mungkin ada yang coba memberikan tanggapan atau pertanyaan, Bapak Ibu? Atau kita lanjut ya? Lanjut. Baik. Masih banyak materinya. Ya. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi ini kesalahpahaman kita selama ini tentang kontrol terhadap murid, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi maksudnya itu miskonsepsi yang keliru, dan itu hanya sebuah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak punya kewenangan untuk mengontrol murid. Kita hanya menuntun. Mengontrol itu tidak bisa kita mengintervensi murid, meskipun dengan segala upaya tekanan. Bisa saja dia menghindari agar tidak hukum, maka dia jawab dengan tidak jujur karena faktor eksternal. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu salah besar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, tidak semua. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya mari kita lihat perubahan paradigma stimulus dan respon. Inilah yang sering kita lakukan dengan pola lama, yaitu stimulus dan respon. Sementara tuntutan kurikulum merdeka filosofi Ki Hajar Dewantara, inilah yang menjadi tuntutan guru seharusnya. Mari kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kita sering memaksakan terlalu ego ini berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol itu ditekankan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Hanya kita berusaha untuk memahami, tidak memaksa untuk harus sama dengan pikiran kita. Jadi poinnya adalah bagaimana kita memahami pandangan orang lain, artinya menghargai perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Melihat siswa melakukan kesalahan itu, melakukan perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Namun bisa jadi siswa itu melakukan kesalahan karena beralasan. Itu yang kadang kita sering abaikan sebagai seorang guru. Semua perilaku memiliki tujuan.
Kemudian berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Oke, lanjut sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oke lanjut. Kita melangkah pada makna disiplin. Artinya kalau kita simak baik-baik di materi, tidak ada tanggapan berarti tidak menyimak. Maka saya beri tanggapannya teman-teman. Apa makna disiplin? Siapa yang bisa definisikan? Saya minta bantuannya teman-teman guru. Disiplin itu seperti apa? Hadir pada waktu. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah Disepakati. Ya. Ada definisi yang lain? Ibu Musdalifah mungkin? Terhadap peraturan di sekolah. Ya, salah satu contoh. Oke. Baik. Mari kita lihat pengertian daripada kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Mendisiplinkan murid dengan hukuman. Ya, kira-kira begitu. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau tidak digunakan sama sekali. Jadi kita bilang memang kalau bisa jangan ada hukuman untuk mendisiplinkan murid, tidak harus dengan hukuman. Tapi minimal konsekuensi, kan bisa kita bedakan mana konsekuensi dengan hukuman. Misalnya contoh, kalau siswa datang terlambat saat ulangan, kamu tidak boleh keluar dari ruangan, kerjakan soal sampai selesai. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Kenapa dia disebut konsekuensi? Karena akibat dari kalau misalnya saya datang di sekolah dengan menggunakan sendal, sementara pada tertib sekolah harus menggunakan sepatu. Lalu kemudian guru itu berikan penegasan bahwa saya kasih hukuman keliling lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sementara konsekuensi adalah akibat dari yang kesadaran muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Mari kita lihat contoh kasus yang lain. Ya, pengertian Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi internal itu adalah kesadaran diri. Sekeras apapun kita terhadap siswa kita, dengan cara kekerasan apapun, itu tidak efektif merubah kesadaran diri siswa. Yang ada hanya memunculkan sikap dendam terhadap siswa itu sendiri. Maka cara itulah yang kita sekarang tidak boleh digunakan. Karena siswa itu betul merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk berekspresi. Baik, kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri,
menjadi insan sesuai harapan kita. Pertanyaan, contoh pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi kita bisa bedakan itu, motivasi eksternal dan motivasi internal. Dari dua contoh pertanyaan itu adalah dua kasus yang memang sebagai contoh berbeda. Yang disarankan itu adalah poin ketiga. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Apa yang akan saya lakukan? Makanya sekarang itu untuk pemberian penghargaan tidak dianjurkan lagi. Misalnya menjanjikan siswa siapa yang dapat juara 1 hadiahnya sekian. Itu motivasi eksternal yang bersifat sementara. Beda kalau bisa saja kita memberikan iming-iming untuk memberikan hadiah yang mendapatkan juara, tetapi jangan menjanjikan, karena itu bisa berpotensi mengecewakan apabila tiba waktunya dia tidak dapat juara. Siswa yang sudah terbiasa dapat juara tiba-tiba tidak dapat juara, dia akan kecewa dan tidak akan melakukan upaya-upaya baik. Bahkan di rumah dia akan dihakimi oleh ibunya. Loh, aku selama ini tidak pernah, selama ini biasanya prestasinya dapat juara 1, kenapa tiba-tiba prestasinya turun? Maka mental anak itu yang harus dijaga. Lanjut. Bagaimana? Ada tanggapan? Tapi kalau makan dia juga. Nanti ada materi yang disebut di pembahasan berikutnya. Baik, kita lanjut. Ini mind mapping atau peta konsep peraturan kelas tentang kedisiplinan. Kalau peraturan kelas itu sudah terbentuk, maka akan lahir yang namanya keyakinan kelas. Diusahakan supaya peraturan kelas itu memang yang buat adalah siswa itu sendiri. Kita hanya membimbing sebagai bentuk pendisiplinan dalam kelas, baik pun di luar kelas. Kalau di luar kelas kan sekolah dia namanya tata tertib sekolah. Tapi kalau di kelas harus kita buat yang namanya peraturan kelas sebagai bentuk pendisiplinan. Dari peraturan ini lalu kemudian akan lahir yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan mereka percaya dengan adanya peraturan ini mereka bisa berubah dari datang terlambat menjadi disiplin, hari tepat waktu, kemudian berkata santun. Kalau keyakinan ini kemudian bisa mereka tanamkan dalam diri, maka akan tercipta yang namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Pembiasaan. Sehingga pembiasaan ini tidak hanya berdampak di sekolah, tapi berdampak juga di lingkungannya ketika dia pulang di rumah. Lanjut, Bapak Ibu Guru. Peraturan kelas, contohnya kayak tugas harian, kan? Iya. Kelas. Membersihkan kelas sekolah. Kemudian apa lagi? Kalau ada yang tidak pakai sepatu harus ada sepatu. Iya. Berkata jujur. Ya, misalnya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini tadi yang dibahas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu pertanyaan pentingnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat kembali dekat? Dijawab kami bisa. Dan itu kita yakin. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sama kita tidak apa? Betul. Sepakat. Untuk mendukung motivasi intrinsik, itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi mengikuti peraturan itu kurang efektif. Yang lebih efektif adalah kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Mungkin ada yang mau tambahkan? Silakan. Oke, guru. Lanjut lagi. Kita masuk pada keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Tadi itu peraturan kelas. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Menurut Gosset, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Poinnya bisa kita dapat ya? Maksud daripada perintah di atas. Ada yang bisa memberikan tanggapan apa maksud daripada pernyataan menurut dosen itu? Coba, saya minta ada yang masalah tanggapan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, menurut dosen, sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Maksudnya keyakinannya dia memotivasi dari dalam dirinya, kemudian seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena kalau hanya peraturan tanpa ada keyakinan dari dalam dirinya, mungkin kayak peraturan itu hanya bersifat pada umumnya. Karena kalau peraturan yang diterapkan di situ, tapi kalau dari dalam dirinya tidak yakin dengan peraturan itu, maka hanya begitu saja. Jadi diterapkan. Terima kasih. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Intrinsik. Orang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi begini, keyakinan yang ada dalam diri seseorang akan memotivasi atau mendorong orang itu dari dalam hatinya sendiri untuk melakukan suatu kegiatan atau perbuatan yang lebih besar manfaatnya atau semangat yang lebih besar daripada hanya sekedar menjalankan keyakinan itu yang hanya karena terdorong oleh suatu peraturan. Jadi keyakinan peraturan itu hanya menjalankan yang terpaksa dia lakukan karena mungkin karena takut suatu hukuman atau melanggar peraturan itu akan menjadikan dia kurang semangat. Tetapi sebenarnya yang paling besar manfaatnya itu atau lebih bersemangat lagi dia lakukan kalau manfaatnya akan dia dapatkan yang
yang lebih baik. Barangkali Oke, ya, jadi poinnya seseorang akan lebih bersemangat itu jika motivasi itu muncul dari dalam dirinya ketimbang peraturan hanya sekedar mengikuti peraturan. Tapi kan dari keyakinan kelas tadi kan kita bikin peraturan dalam kelas toh. Jadi sebelum kita meyakini keyakinan kelas, sebelum ada keyakinan kelas kan terlebih dahulu kita bikin peraturan kelas toh. Jadi dengan adanya peraturan kita dalam kelas itu kita bertanggung jawab dengan peraturan tersebut. Jadi otomatis kita harus punya keyakinan dan keyakinan peraturan yang kita buat tadi. Ya. Betul. Pendapat lain dari Ibu Wiwi bahwa keyakinan itu muncul keyakinan itu muncul karena berawal dari peraturan yang sudah kita sepakati. Intinya kita membuat peraturan itu kan adalah hasil kesepakatan bersama dan kita yakini. Ya, oke, saya kasih contoh logika berpikir. Ketika saya menggenggam sesuatu dan yang saya genggam itu adalah sesuatu yang paling berharga, dan ada orang lain yang mau coba mempengaruhi untuk membuka yang saya genggam itu, kira-kira saya mau tidak? Saya coba bujuk saya untuk saya membuka ini. Siapa yang bisa bujuk saya? Saya tidak mau jangan saya tidak saya genggam ini memang biar bukan bujuk bagaimana. Misalnya yang saya genggam ini paling berharga untuk saya. Iya. Toh? Iya. Dan ada orang lain mau coba pengaruhi saya buka ini. Siapa yang bisa pengaruhi saya dengan kalimat apapun, dengan cara apapun? Mau pakai kekerasan atau mau pakai apa? Kira-kira saya mau buka tidak? Tidak. Siapa yang punya hak untuk membuka ini? Diri kita sendiri. Sama dengan kalau kita bandingkan dengan siswa dan guru, kira-kira bagaimana? Pendapat yang guru antara siswa dan guru. Misalnya kita mau didik siswa, kau harus pintar, harus cerdas. Dengan cara apapun. Tidak bisa. Kalau tidak ada dari motivasi, itulah yang disebut maksud dengan motivasi intrinsik. Ya. Itu poinnya. Baik, berarti poinnya untuk materi yang ini yang kelas sudah jelas ya. Kita lanjut pada ini. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, biasanya yang kita buat di kelas itu seperti kemarin saya sudah buat bersama kelas 5 dan nanti dilihat contohnya sebentar saya tampilkan. Nah, kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini dia. Ada peraturan, ada keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini peraturan. Ini nilai kebajikan itu nilai positif. Nah, ini peraturan kelas. Contoh, ya, misalnya peraturan kelas selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, itu apanya? Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya,
kesehatan, pergantian dan tunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker yaitu keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau yang mana? Itu contoh daripada peraturan kelas dan nilai kebajikannya. Maksudnya peraturan itu apa maksudnya kita buat peraturan itu? Keyakinannya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini yang saya sudah lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu penerapan membuat keyakinan kelas, sama seperti saya perlakukan pada dulu waktu kegiatan. Jadi kita buat pertanyaan mati, kira-kira peraturan yang cocok untuk mendisiplinkan siswa itu seperti apa? Jadi siswa yang menulis sendiri apa yang mereka harapkan agar mereka bisa disiplin. Lalu kemudian dinyatakan dalam peraturan kelas. Nah, inilah yang sempat kita singgung tadi, yaitu dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dan oke. Sekarang saya mau coba Bapak Ibu guru melihat tindakan guru dan bisa membedakan itu masuk kategori hukuman atau konsekuensi. Kita mulai dari yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya catat dulu ya. Sepakat konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Teman-teman teman-teman yang pada teman-teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Hukuman ya? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba pertimbangkan dulu. Hukuman dan konsekuensi? Karena apa alasannya? Konsekuensi saya. Kenapa konsekuensi? Jadi terima kasih yang kesempatan diberikan di lokalnya kepada saya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau saya di sini adalah konsekuensi karena yang dikasih hukuman itu adalah pelajaran PJOK. Ya, terima kasih. Ya, karena ada relevansinya ya. Ada relevansinya dengan mata pelajaran PJOK. Ya, berarti kita sepakat ya konsekuensi ya? Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama tadi
mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya kita konsekuensi, padahal sebenarnya itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke, betul. Murid diminta untuk push up, hukuman, betul. Mengganti kertas, konsekuensi, oke, betul. Bersihkan tumpahan air, konsekuensi, hukuman, oke, betul. Yang menarik itu yang poin terakhir, karena ada relevansinya dengan mata pelajaran PGMK. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik, sesuatu harus terjadi. Anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah itu. Kalau hukuman bisa berjangka lama, baik fisik maupun hati. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman yang diberikan, maka kebanyakan anak itu menyembunyikan kesalahan dengan mencari alasan agar tidak mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Artinya dia menyadari kesalahannya, lalu kemudian dia melakukan perbaikan sendiri. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai jika diberikan hukuman. Namun jika itu adalah konsekuensi, dibuat tidak nyaman, dia singkat untuk sementara, tidak permanen. Nah, dari perbedaan hukum dan konsekuensi kita lanjut lagi kebutuhan dasar manusia. Dari berbagai problem tadi yang kita bisa bedakan mana konsekuensi dan hukum, maka kita harus sandingkan juga tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama itu manusia dia butuh cinta dan merasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Ego di dalam diri itu tidak bisa dihindari. Ingin merasa dihargai, ingin merasa dihormati, itu sikap dasar manusia, kebutuhan manusia. Kemudian kesenangan, dan terakhir adalah kebebasan. Siswa itu mau bebas. Jangan kasih siswa, urus saya ini bebas. Ya. Tiga, bebas dalam segala hal. Contoh kasus. Saya tidak mau sebut nama ibu guru, nanti jadi sampai guru yang lain. Guru kelas 5 di SD 07 Donggala sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran seperti biasa. Namun
kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kenapa demikian? Karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu merupakan peraturan yang dibuat agar kita menjadi siswa yang apa? Iya, menjadi siswa yang disiplin dan sebagainya. Tentunya harus ada kesepakatan kelas yang harus kita buat, ya. Jadi kesepakatan kelas itu adalah aturan yang harus diikuti oleh seluruh siswa yang ada di sekolah, terkhusus siswa kelas 5. Ya. Nah, baik. Sekarang Pak Guru akan mengajak kalian semua untuk membuat kesepakatan kelas bersama, ya. Nanti di sini Pak Guru bagikan kertas satu persatu, ya. Pak Guru bagi satu-satu, nanti ditulis di balik kertas ini, ya. Kira-kira kesepakatan kelas yang seperti apa yang boleh diterapkan di kelas 5, ya. Ditulis satu-satu di baliknya, nanti ditempel di sini, ya. Ditempel di papan tulis. Ya, ditulis kesepakatan kelasnya, ya. Apa kira-kira, ya? Sudah tahu semua, toh? Sudah? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Guru bagikan, silakan ditulis di sini, ya. Tulis kira-kira apa keyakinan kelas yang menurut kalian yang baik diterapkan di kelas 5, ya. Tulis keyakinan kelasnya apa, ya. Ditulis, ambil pulpennya. Ayo, silakan tulis, ya. Hah? Iya, satu orang. Tulis keyakinan kelasnya, ya. Nanti kita tempel di. Iya, satu aja. Keyakinan kelasnya apa? Kira-kira. Tapi tidak boleh sama, ya. Beda-beda. Ya, peraturan kelas yang cocok untuk kelas ini kira-kira apa? Ya. Dikasih jelas tulisannya, ya, supaya bisa dibaca. Oke, sudah dapat semua? Hah? Iya, silakan ditulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 07 Donggala. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Masrin mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplin, tapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, dan guru cenderung mendisiplinkan murid dengan hukuman, bukan karena dari dalam dirinya. Menerapkan budaya positif itu sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukuman atau kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif intrinsik di dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Dan semoga dengan adanya kegiatan diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama budaya positif di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan guru dari Pak Masrin di SD Negeri 07 Donggala. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Masrin mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Terutama mengenai disiplin positif siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplin, tapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik,
bukan karena dari dalam dirinya. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru juga itu sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman atau kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku positif, intrinsik di dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Dan semoga dari adanya inseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter, dan apabila ada salah kata yang dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Hidayati SPD, guru dari SD 07 Donggala. Saya adalah rekan guru Pak Masrin di SD Negeri 07 Donggala. Jadi menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Masrin mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplin, tapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari ini juga untuk kami sebagai guru itu sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman atau kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku positif intrinsik di dalam diri siswa dan juga diri kita. Dan semoga dari adanya inseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.